Putra bungsu Presiden Joko Widodo sekaligus Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia PSI Kaisang Pangarep memberikan instruksi kepada kader PSI untuk memenangkan Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng dan meminta kader partai tegak lurus memenangkan tokoh yang diusung di Pilkada 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa lagi di acara Dibacain Berita. Silakan Bung kameramen, beritanya apa? Ya, terima kasih Bung Alfian. Alhamdulillah wa syukurillah kita berjumpa kembali. Peci dan batik sama-sama jam gadang. Maksudnya apa nih? Apa karena yang kita mau bahas tentang Jawa Tengah? Tapi mungkin apa boleh? Pertemuan antara Imam Bonjol dan Diponegoro. Masya Allah. Sama-sama sorban putih, sama-sama kuda putih. Ya, Bung Alfian. Hari ini kita, walaupun Bung Alfian nuansa Bukit Tinggi atau Sumatera Barat, yang akan kita bahas sekarang Jawa Tengah nih Bung Alfian. Ada berita dari TV One News, Kaisang ungkap PSI segera usung Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng. Wah, ini dua hal di sesi awal ini yang ingin saya tanyakan kepada Bung Alfian. Kan awalnya banyak analis yang mengatakan karena Kaisang mau maju di Pilgub Jateng, makanya Lutfi itu digeser atau dipindah tempatkan. Ternyata enggak ya Bung Alfian, malah PSI sendiri yang ngomong. Itu yang pertama Bung Alfian. Nah yang kedua, berarti bisa diduga Kaisang nggak jadi maju dong Bu Alfian. Apakah dia hanya menjadi endorser atau bagaimana? Respon awalnya silakan Bu Alfian. Ya kalau buat saya aneh aja gitu ya. Emang PSI dapat berapa pengen majuin calon? Kan itu pertama tuh kalau boleh saya bilang. Betul. Jadi sebenarnya ini yang mau ini Kaisang apa bapaknya gitu. Sebenarnya itu menarik buat saya. Betul. Saya sebagai, ya buat pemirsa, saya Alfian Tanjung, saya lama sekali terlibat secara praktis, secara praksis, secara empiris, secara akademis terhadap aktivitas politik praktis. Jadi ini agak lucu gitu. Lalu Kaisang emang lu siapa gitu kan, munculin calon presiden, calon ketua gubernur. Partai, kan, iya betul, bahwa dia ketua partai betul. Tapi ada logikanya kan nggak, perahunya nggak muat gitu kan. Terus tahu-tahu ngoceh ngomong gitu-gitu. Itu kan, ini kan cuma trompet dari bapaknya gitu kalau Betawi bilang. Jadi konyol sama norak gitu, saya ingin katakan begitu. Tapi tentu Bung kameramen, kita tidak bisa menyampaikan ini dalam bentuk yang underestimate, karena ini kan permainan politik dinasti, ultra dinasti yang semua orang tahu. Omongan dari bapaknya itu kalau sudah disampaikan akan menjadi kenyataan, karena semangatnya melebihi Fir'aun plus. Nah, ya kita semua mengetahui bahwa beliau ditransitkan dulu jadi pejabat di sebuah kementerian, yang itu artinya agar ada alasan bahwa sudah tidak polisi aktif lagi gitu. Dan ini menurut hemat saya sudah masuk pada pola-pola permainan yang berulang di berbagai situasi di tempat lain. Dan intinya silahkan saja. Dan saya nyatakan dengan fair, dengan satria, bahwa kemunculan seorang polisi menjadi calon gubernur Jawa Tengah harus diimbangi dengan sportivitas. Harus jangan intimidasi, jangan paksa orang begini begitu. Itu mungkin respon awal saya. Ya, Bung Alfian, saya sepakat dengan Bung Alfian, karena kan memang penjadian Kaisang menjadi ketua PSI ya mungkin biar lebih gampang aja lah. Jokowi kalau ada sesuatu keinginan, seolah-olah ada berita dulu kan, Kaisang ngomong ada berita, ntar partai lain ngikut, kira-kira gitu kan. Nah Bu Alfian, ini kan artinya nyambungnya kemauan Jokowi kan. Iya. Berarti kan Pak Lutfi ini di orangnya Jokowi, gampangnya gitu. Iya. Nah Bu Alfian, langsung saya ingin tanyakan gini, emang setelah kekuasaan Pak Ganjar, apakah warga Jateng itu merindukan sosok polisi Bung Alfian untuk jadi gubernur Jawa Tengah? Kan pilihannya masih banyak Bung Alfian. Banyak lah menurut saya tokoh-tokoh Islam, mungkin baik yang dari Muhammadiyah atau yang dari NU, banyak menurut saya yang bisa maju dalam pilgub tersebut. Kenapa harus seorang polisi? Karena kan kalau bisa kita lihat Bung Alfian, elektabilitas polisi hari ini secara institusi sangat rendah Bung Alfian. Banyak orang tidak percaya dengan polisi. Tapi
kok rasanya akan dipaksakan menang. Ini bacaan Bung Alfian bagaimana? Silakan. Iya, elektabilitas yang nomor 1 itu justru adalah salah satu anggota DPD dari Jawa Tengah, yang namanya Gus Yassin. Itu yang nomor 1. Ya, yang berikutnya adalah Gus Yusuf. Jadi yang namanya Bapak Ahmad Lutfi ini boleh dibilang itu nomor bontot, nggak masuk dari elektabilitas gitu, Bung Kameramen. Iya. Artinya pada kompetisi kontestasi yang terjadi di Jawa Tengah, sebetulnya ini kelihatan betul maksain banget gitu. Dan saya ingin ajak buat semua pemirsa bahwa ini merupakan sebuah perusakan jalan sejarah Jawa Tengah. Maka untuk hal ini silahkan saja, dan saya berharap terjadi konsolidasi di kalangan para masyarakat Jawa Tengah, terutama para ulama dan tokoh-tokoh nasionalis yang mengerti hakikat kedaulatan NKRI, bahwa polisi menjadi gubernur Jawa Tengah itu bukan kemauan masyarakat. Itu kata kunci yang harus saya nyatakan, dan itu kemauan siapa silahkan dipahami siapa yang punya kemauan. Begitu Bung Kameramen. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, sebagai orang yang lama di Jakarta, kemudian Bung Alfian hijrah lah ya, bisa dibilang hijrah, bukan hijrah sih, jadi 2 tempat lah ya, lebih sering juga berkunjung ke Jawa Tengah. Sebetulnya di akhir sesi kali ini, sebetulnya sosok seperti apa Bung Alfian yang dirindukan warga Jawa Tengah, Bung Alfian? Kalau saya rasa kayaknya Jawa Tengah nggak mungkin deh perlu calon gubernur yang polisi. Nah itu yang pertama Bung Alfian. Ya Bung Alfian, juga untuk akhir sesi kali ini, apa pesan Bung Alfian untuk masyarakat Jawa Tengah nih Bung Alfian? Karena kan kalau misalkan, ini kan asumsinya Bung Alfian, setelah Ganjar terus Jokowi menggadang-gadangkan polisi, berarti kan Jokowi bisa dibilang tidak menggadang-gadangkan kader PDIP. Bisa diduga begitu kan? Atau nggak tahu nih kalau Ahmad Lutfi ternyata diem-diem anggota PDIP, kan kita nggak tahu. Tapi mungkin, apa bacaan Bung Alfian di Jawa Tengah? Apakah PDIP akan memunculkan calonnya sendiri, atau PDIP akan mengikut dengan calon lain yang penting bukan orangnya Jokowi, atau bagaimana? Dan mungkin terakhir Bung Alfian, Solo itu kan menjadi bisa dibilang kota santri Bung Alfian. Mungkin ustadz-ustadz di sana juga perlu lebih melek lagi agar jangan hanya Solo yang diselamatkan Bung Alfian, tapi se-Jawa Tengah juga perlu diselamatkan. Mungkin pesan Bung Alfian nih untuk masyarakat dan ulama agar tidak abai dan tidak asal nerima, atau mungkin jangan mau seolah-olah dideketin atau di-endorse gitu Bung Alfian oleh yang namanya calon yang dijagokan oleh Jokowi. Untuk closingnya silakan. Ya, yang jelas pertama, orang masyarakat umum itu tidak lupa dengan kasus Wadas. Nah, Desa Wadas merupakan sebuah operasi kekejaman kepolisian yang mana dengan menggunakan seluruh perangkat baik persenjataan maupun kendaraan dan alat-alat berat untuk mengepung kampung itu, dan kemudian memaksa beberapa orang yang dianggap penggerak daripada aksi Kampung Wadas yang telah menimbulkan suasana mencekam dan trauma yang bersifat fisik. Dan tentu itu juga tidak bisa dilepaskan daripada ketidakberdayaan seorang Ganjar Pranowo, karena dia berhadapan dengan para oligarki dan yang tentunya ada dinasti di sana. Maka sebagai pernyataan penutup, sosok yang dibutuhkan di masyarakat Jawa Tengah mestinya orang yang sangat memahami budaya Jawa, dan dia punya mental sebagai seorang pembimbing dan pengasuh masyarakat. Secara historis, orang tidak akan mungkin lupa dengan Ibu Rustin Ningsih. Rustin Ningsih itu adalah seorang calon gubernur yang dihalangi karena dia mempunyai sikap nasionalisme religius yang kuat dan punya keberanian untuk berbeda dengan kemauan-kemauan para pemimpin partai. Bu Rustri memang perempuan, tetapi dia memiliki jiwa keibuan dan kepemimpinan yang wongke. Dia mengurangi wong. Artinya hari ini Bu Rustri masih sehat, dan saya berharap Bu Rustri sempat menyimak pernyataan saya ini. Nah, yang berikutnya adalah untuk Solo Raya, mungkin Bung Kameramen bisa kita bahasakan, karena kekuatan-kekuatan keulamaan itu memang ada di Solo Raya, diantaranya adalah di Karanganyar yang hari ini calonnya kelihatannya akan punya konstruksi yang bagus untuk calon bupatinya. Kalau untuk
Solo, kita sedang coba memperkokoh kombinasi poros langitan yang tentu bentuk-bentuk detailnya adalah menjadi kerja-kerja politik yang akan dihidangkan buat masyarakat Solo, karena kita harus membayar hutang kita bahwa pernah ada sejarah yang sedikit agak tercoreng dengan kita membiarkan orang kafir memimpin Solo yang 80% masyarakatnya beragama Islam. Jadi sekali lagi, untuk sesi ini, untuk berita kali ini, kita akan masuk pada permainan politik dengan tetap menghindari cara-cara kotor, menjauhi cara-cara curang, tapi kita tidak mau dikotori dan kita tidak mau dicurangi. Jelas, perang politik akan dihadapi dengan strategi politik, dengan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kerja-kerja yang akan dibuat dengan sedemikian rupa. Kita jumpa lagi di Bacain Berita yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.